Ya, mengenal diri manusianya dulu, baru mengenal Allah. Maknanya mengenal siapakah wujud diriku ini. Kalau diriku ini wujud berarti seolah-olah Anda yang menciptakan wujud diri Anda sendiri. Bila diri Anda hidup ini milik Anda, seolah-olah Anda yang menciptakan hidup Anda. Coba kita hayati waktu kita bayi. Apakah kita mampu merasa memiliki hidup dan badan? Kenapa? Karena hidup dan badan ketika kita masih bayi masih suci dari pengakuan-pengakuan manusianya. Kenapa? Karena hidup dan badan masih menjadi dohir batinnya Allah. Maka ada ayat kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Itulah maksudnya. Jadi harus kita kembalikan lagi supaya apa? Supaya kita bisa merasakan saat bayi. Selama ini kita tidak ingat, tidak merasakan saat bayi. Kenapa? Karena kita tak bertuhan. Coba kita bertuhan. Bila kita bertuhan, maka kita akan bisa merasakan bagaimana saat bayi itu. Oe makan datang, oe minum datang, oe dimandikan, oe diceboki, dibersihkan. Sama bila manusianya sudah kembali ke alam bayinya. Apa maknanya? Ketika hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, ketika didatangkan, diutus, ada rasa lapar di dalam diri kita, maka Allah lah yang menggerakkan, yang mengambilkan makanan, yang mengambilkan minuman, yang menyuapi dengan kasih sayangnya. Ya hidup inilah yang melayani manusianya. Ya hidup inilah yang selalu menjaga, memelihara, mencukupi segala ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bila ada pertanyaan, silakan bila ada yang mau naik, ngopi dulu ya Kang Mas ya. Bismillah. Namanya al-fakir ya mestinya harus fakir. Kalau namanya saja al-fakir tapi masih ngeyel saja kepada Tuhannya, ya apa dikatakan al-fakir? Harus sesuai namanya. Kalau al-fakir ya fakirlah kepada Tuhanmu. Kenapa? Yang maha kaya hanyalah Tuhanmu. Begitu Kang Mas al-fakir. Yuk silakan yang mau naik. Nyantai-nyantai, enjoy saja. Wong saya, wong Anda ini digerakkan Tuhan. Enjoy saja, ikuti saja apa yang digerakkan. Itu yang dimaksud bertuhan. Bila pergerakan ini yang bisa udut, yang bisa ngopi masih manusianya, berarti manusianya hidup sendirian tanpa Tuhan. Mana ada wayang itu yang bisa jalan sendiri tanpa dalang? Silakan Mas bila ada yang mau naik bermudzakarah nyantai-nyantai wae. Kita belajar bersama, saya pun juga belajar. Belajar mati sebelum mati. Jadi temanya tadi ternyata ilmu lebih mulia daripada amal. Tapi kita selama ini mengedepankan amal. Maknanya berjumpa dengan siapa yang bakal menggaji, mengganjar, membayar kita itu lebih penting daripada pekerjaannya. Tapi kita selama ini mengedepankan kerja terus tanpa dibayar. Capek deh, ya enggak Kang Mas? Kodok dan kodar itu
kodok dan kodarnya Allah itu bisa ditemui ketika saat seusai hari kiamat. Karena bila manusianya belum kiamat, yang ditemui kodok dan kodarnya bukan kodok kodarnya Allah, tapi kodok dan kodarnya manusia atau kodok dan kodarnya iblis setan saja. Contoh, sebelum aku mengenal Tuhanku, aku pergi ke sana seolah-olah kodok dan kodar seolah-olah aku yang menentukan aku bisa pergi ke sana. Aku ke pasar, aku ke toko seolah-olah semuanya terjadi sesuai kemauanku, kehendakku, kodok dan kodar. Belum ketemu dengan kodok dan kodarnya Allah. Kenapa? Karena manusianya belum kiamat. Karena manusianya belum bangkit dari kuburnya. Jadi untuk ketemu kodok dan kodarnya Allah, manusianya harus dibaiat dulu, dikiamatkan. Apa maknanya? Supaya bangkit kemakhlukannya, bangkit makhluknya, bertemu dengan sang penciptanya. Bangkit makhluknya itu apa maknanya? Sadar bahwa diriku tak bisa apa-apa, sadar bahwa diriku tak bisa menjadi siapa-siapa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, alias diriku laisa kamisli syai'un. Kenapa? Karena manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena manusia itu diciptakan Tuhan. Karena yang laisa kamisli syai'un itu masih manusianya. Sedangkan Allah seperti apa yang diciptakannya. Allah yang ada di apa-apa, Allah yang ada di siapa-siapa. Kenapa? Karena apa-apa, karena siapa-siapa. Ya, ada di dalam lindungan, ada di dalam uripe Allah. Silakan bila ada yang mau gabung, Kang Mas. Yuk ngobrol-ngobrol. Ganti tema apa lagi kira-kira? Apa ada pertanyaan? Oh iya, kenapa malaikat yang suci itu digambarkan atau disimbolikan punya sayap? Malaikat punya sayap. Apa maknanya? Karena malaikat itu mudah bertemu Tuhannya, terbang ke langit, terbang ke bumi, terbang ke langit, terbang ke bumi. Apa maknanya? Bila hati manusianya sudah yang ada hanya Allah, manusianya bebas ke langit, bebas ke bumi, alias enjoy saja. Jadi maknanya lambang dari malaikat yang bersayap itu hati manusianya selalu dan selalu terbang ke langit. Apa langit itu? Semua kehendak Allah. Apa bumi itu? Badan ini hanya milik Allah. Itulah yang dilambangkan malaikat yang bersayap itu. Sehingga apapun yang diperankan oleh malaikatnya, oleh manusianya, sudah suci bersih dari kemakhlukannya. Kenapa? Karena hanya ada Allahnya saja. Itulah lambang dari malaikat yang bersayap. Hanya lambang saja. Jangan diimani. Kebanyakan kita selama ini kan beriman kepada lambang. Yang diimani hanya simbolik. Yang diimani, yang dipercayai hanya Islam yang simbolik. Tapi hati kita tak pernah Islam kepada Allah. Hati kita tak pernah menyerah kepada Allah. Hidup kita tak pernah kita serahkan hanya milik Allah. Badan kita tidak kita pernah serahkan hanya milik Allah. Dan seluruh amal kita, syariat kita tidak kita pernah serahkan kepada Allah. Apakah itu dikatakan Islam di sisi Allah? Sedangkan inna dina indallahil Islam. Sedangkan sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika kau serahkan dirimu kepada Allah, itulah Islam. Tapi yang selama ini kita yakini, yang kita unggul-unggulkan, Islamnya Islam simbolik saja. Iya gaduh terus. Karena yang
yakini hanya simbol-simbol saja, bendera-bendera bayangan saja, ya maka terpecah menjadi 37 golongan. Belum lagi dengan agama-agama yang lainnya, ya jotosan terus. Kenapa? Karena rebutan lambang bayangan kok diperebutkan. Ya halusinasi saja.